Sebentar, minyak. Udah, balikin aja ya. Kamu makan. Enak kan? Kamu lanjut makan ya. Sebelumnya saya terima kasih karena ibu telah ngajarin saya cara makan mie ini. Wajarlah bu, saya orang kampung, jadi saya nggak terbiasa makan mie seperti ini. Anton, walaupun kamu orang kampung, saya suka banget sama kamu. Kamu baik, ganteng. Maksud ibu? Kamu suka nggak sama saya? Bu Karina naksir sama aku. Ibu? Jawab dong, Ton. Aku suka banget sama kamu. Aku tahu, kamu pasti nggak suka sama aku kan? Karena aku udah tua. Ibu benar-benar suka sama saya. Aku bener suka sama kamu. Aku... Ya udah deh. Kalau kamu nggak suka sama saya. Tunggu bu. Sebenarnya saya juga suka sama ibu. Awal pertama kali ketemu sama ibu. Beneran? Semakin hari, kedekatan suami saya dan Bu Karina semakin terlihat jelas, Mbak. Lalu apa yang Mbak Mari lakukan mengenai kedekatan mereka? Saya belum bisa melakukan apapun, Mbak. Tapi apa yang saya lihat setelahnya membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua, Mbak. Kenapa Mbak? Memangnya apa yang kamu lihat? Ada kejadian apa? Udah jam berapa ini? Gak biasanya Bu Karina pulang jam segini. Tapi semenjak sama Mas Anton, Bu Karina pulang malam terus ya? Apa jangan-jangan... Anton, Iya bu. ada yang saya ingin lakukan dari tadi. Apa iya? Majikan sama supir harus kayak gitu turun dari mobil. Gandeng-gandengan segala lagi. Selamat istirahat ibu. Kok kamu panggil aku ibu? Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku ibu. Cuma depan istri kamu nggak apa-apa. Kalau nggak ada istri aku manggil apa? Panggil aku Karina. Iya ibu Karina. Karina. Iya Karina. Kamu dari mana, Mas? Kamu gimana sih Mar? Kan kamu tahu sendiri kalau aku pulang malam-malam begini habis pulang kerja kan. Kan kamu sendiri yang bilang sama aku. Aku tuh harus baik-baikin Ibu Karlina supaya aku bisa kerja sama dia, ya kan?
Giliran aku sudah baik-baik sama Ibu Karina, kenapa kamu jadi cemburu sama aku dan marah-marah sama aku seperti ini? Aku nggak suka kamu terlalu deket sama Bu Karina. Dia kasih kamu baju, parfum, terus tadi dia pegang tangan kamu. Kamu gak usah cemburu seperti itu. Aku tuh gak ada apa-apa kok sama dia. Aku hanya sebagai supir. Dan dia itu majikan aku. Aku mana mungkin lah suka sama dia. Aku tahu diri kok, Mar. Kamu jangan cemburu lagi ya. Percayalah sama aku. Aku tuh sayang dan cinta sama kamu. Ya. Kau harus percaya sama aku ya. Iya. Percaya sama kamu, Mas. Maaf Marni, aku nggak punya pilihan lain. Sejak malam itu, akhirnya saya mulai percaya lagi sama suami saya, Mbak. Syukurlah Mbak Marni. Jadi setelah malam itu gak ada kejadian apa-apa lagi kan? Awalnya baik-baik aja, Mbak. Apalagi setelah itu Pak Adrian pulang. Tapi Maaf ya Non, Bibi bersih-bersih dulu. Assalamualaikum. Salsa, baru pulang. Aduh. Anak papi makin cantik, udah besar. Gendongnya berat pula. Iyalah, masa aku kecil dulu, Pak? Iya, ayo kita ke dalam yuk. Mas Adrian, Kamu kenapa? Kok saya pulang kayak bingung gitu sih? aku kaget aja mas. Katanya kamu masih lama pulang. Tiba-tiba ada di rumah. Iya, aku sengaja pulang tanpa ngasih tahu kamu. Ya surprise gitu. Ya, Kenapa Mas Adrian pulang sekarang sih? Aku kan mau pacaran dulu sama Mas Anton. Marni, bawa koper bapak masuk. Baik, Bu. Ini tadi siapa? Ini koper siapa? Ini kopernya Pak Adrian, suaminya Bu Karina. Muka kamu kenapa kesal gitu, Mas? Kamu cemburu Pak Adrian pulang. Mbak Marni, Bu. Maaf ya, bukannya ikut campur. Kenapa, Bu? Suami kamu, Mas Anton kan? Iya. Saya sering banget lihat suami kamu sama Bu Karina. Mereka tuh sering berdua, kadang genit-genit gitu. Hati-hati Mbak, kadang yang kelihatannya baik justru ya gitu deh. Mas Anton tuh bukan orang yang kayak gitu, Bu. Dia orangnya sopan. Bu Karina juga baik. Jadi nggak mungkin. Semoga aja bener. Namanya rumah gede, kerja bareng, suka lupa diri Mbak. Mending Mbak jaga-jaga, jangan sampai kehilangan akal. Suami zaman sekarang pinter sembunyiin. Duluan ya. Ayo silakan. Iya, Pak. Duduk. Makan apa sayang? Malam ini kita makan bersama ya, biar makin akrab di rumah saya. Silakan. Anton, gimana? Kamu betah kerja di sini? Betah, Pak. Apalagi saya sangat suka dengan lingkungan di sini, Pak. Ya itu karena istri saya. Dia itu detail, tegas. Selain itu dia juga pintar ngatur rumah. Nanti kalau kamu sudah kenal lama sama dia, pasti kamu tahu kok nanti kebaikan dia. Iya, Pak. Anton, saya minta tolong sama kamu ya. Tolong jaga istri saya baik-baik. Dia itu cantik loh. Tapi dia memang suka nakal sih. Dan pesan saya satu lagi ya.
kalau kamu nyetir mobil, hati-hati. Jangan terlalu ngebut-ngebut lah. Santai aja bawanya. Yang penting selamat sampai tujuan ya. Ya Pak, saya akan menjaga istri Bapak semampu saya bisa Pak. Papi, tadi aku habis dibantuin kerjain PR sama Bi Marni. Kamu udah kayak anaknya Bi Marni aja, Salsa. Semua dikerjain sama Bi Marni. Kamu ngapain sih, Sa? Mami kan lagi sibuk. Kalau Mami nggak sibuk, kan tiap hari juga Mami bantuin kamu. Mak, kalau saya lihat nih ya, suami kamu itu ganteng. Kamu nggak takut perempuan lain kalau suka sama dia? Saya percaya kok Pak sama Mas Anton. Lagian hatinya juga gak gampang goyang. Ya kan Mas? Iya Pak. Syukurlah. Anton, kenapa kamu? Nggak kenapa-kenapa Pak. Tadi sendok saya kesenggol makanya jatuh. Oh, iya. Silahkan lanjut. Iya Pak. Nggak usah malu ya. Mbak Marni. Mbak Marni masih kuat untuk menceritakan. Kru boleh minta tisu? Mbak, tenangin diri dulu. Hati saya sakit banget, Mbak. Mbak, mari tenangin dulu. Butuh waktu lebih lama silakan, Mbak. Jangan dipaksain kok kamu belum siap cerita. Maaf ya, Mbak. Gak apa-apa dong, Mbak. Semampu kamu saja kamu ceritakan, Mbak. Dari semua perubahan mereka, sikap mereka, saya yakin, Mbak, antara suami saya dan Bu Karina itu ada hubungan spesial, Mbak. Tapi saya nggak punya bukti apapun. Tapi Mbak Marni, kamu bilang kamu gak ada bukti. Apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa mereka berselingkuh? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Mbak. Kalau setiap kali Pak Adrian pulang, mereka itu kayak orang kikuk, kayak orang aneh. Mereka tuh kayak orang gak kenal. Tatapannya saling sinis. Tapi saya yakin dan saya merasakan di antara mereka berdua itu ada rasa cemburu, Mbak. Saling cemburu? Iya, Mbak. Jadi bukan hanya saja Bu Karina cemburu sama Anton, tapi suami kamu juga cemburu sama Bu Karina? Iya, betul, Mbak. Hah? Suami saya cemburu kalau melihat Bu Karina berdekatan dengan Pak Adrian. Yang mana itu suaminya sendiri loh, Mbak. Pak, tapi kan kamu bilang Pak Adrian ini kan sering pergi ke luar negeri. Iya. Nah, terus apa yang terjadi dong? Begitu dia lagi nggak ada di rumah. Mereka langsung lebih lepas, Mbak. Lebih gembira. Mereka itu berpura-pura seperti tidak terjadi apapun. Dan hingga saat itu, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa berbuat apapun selain sabar, Mbak. Seperti yang Mbak ketahui, saya ini hanyalah seorang pembantu, Mbak, di rumah itu. Yang saya hadapi itu majikan saya sendiri dan suami saya sendiri. Iya sayang. Kok pulangnya cepet banget sih? Ya sayang, namanya juga papi kan pengusaha. Papi kan nyari duit buat kalian. Biar kalian itu, mami dan kamu, bahagia hidupnya. Papi, baru aja beberapa hari yang lalu Papi pulang. Hari ini Papi udah berangkat lagi. Masih kangen tau, Pi. Gimana ya mami, namanya juga kan pengusaha. Papi kan nyari duit buat kalian berdua. Biar kalian itu
bahagia hidupnya. Papi, terus kita liburan bareng lagi kapan? Sabar ya sayang, nanti kalau papi sudah kelar kerjanya, segera papi kabarin ya. Papi, jangan lama-lama ya, Pi. Pasti dong sayang. Bimarni, tolong bantu ibu ya, jagain Salsa. Kalau dia ada PR, tolong kamu bantu ya. Baik Pak, seperti biasa. Makasih. Sayang, aku mau pinjam Anton ya, karena aku kan mau ke bandara, jadi biar Anton yang nyetir mobilnya. Iya Pi. Kan Anton yang bayar papi juga. Mobil juga punya papi. Silakan. Makasih ya sayang. Nih, aku ikut papi ke bandara ya. Ya udah sayang. Ayo kita antar papi ke bandara yuk. Habis ke bandara, kita ke Taman Ria ya. Boleh dong sayang. Asik. Bi Marni juga ikut kan? Nggak usah Non, Bibi di rumah aja. Ih, pokoknya harus ikut. Marni, kamu ikut ya? Baik Bu. Ya, Pak, Bu. Ya, makasih.